Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Navitasari dari TB 4A akan menjelaskan materi tentang makan dan hubungan makan. Nah, jadi pada materi ini kita akan membahas yang pertama yaitu adalah kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu adalah analisis makanan hewan. Nah, jadi analisis makanan hewan itu dia dapat digunakan dengan dua pengamatan. Itu adalah pengamatan langsung dan ada pengamatan tidak langsung. Nah, untuk pengamatan langsung itu dapat kita selidiki dengan cara menyelidiki kebiasaan makan jenis hewan langka. Nah, cara ini juga dilakukan pada hewan yang menyimpan makanan dalam kantung atau tembolok. Nah, organ-organ ini akan dimanipulasi hingga isinya dikeluarkan dengan cara dirangsang atau dimuntahkan. Nah, pada jenis hewan lain, analisis ini dapat digunakan melalui tinja meskipun hasilnya itu kurang akurat. Lalu yang kedua itu adalah pengamatan tidak langsung. Nah, pada pengamatan tidak langsung itu dapat dengan cara menganalisis isi kandungan yang relatif belum tercerna dari bagian anterior pencernaan, itu ada tembolok dan lambung. Nah, isi lambung inilah yang nanti akan diidentifikasi macamnya dan aspek kuantitatifnya. Nah, cara menyatakannya itu dengan cara secara numerikal, grafimetrik, atau volumetrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu adalah nisbah pemangsaan. Nah, jadi apa itu nisbah pemangsaan? Nah, jadi nisbah pemangsaan ini dia merupakan hubungan antara jenis-jenis makanan yang dimakan hewan dengan ketersediaan sumber daya makanan itu di lingkungan tempat hidup hewan tersebut. Nah, jadi jumlah ketersediaan sumber daya makanan itu dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari musim ke musim. Nah, dengan itulah kita dapat menghitung nisbah pemangsaan dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, jadi palatabilitas dan kebutuhan makanan hewan itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus nisbah pemangsaan. Nah, palatabilitas artinya adalah kelezatan, itu adalah kelezatan makan yang sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya kandungan senyawa-senyawa kimia tertentu. Nah, di antara senyawa tersebut mungkin ada yang bersifat racun atau toksik yang akan merangsang respon hewan di luar kisaran toleransinya. Nah, selain itu, ada juga struktur-struktur yang akan mengganggu seperti duri-duri tajam atau lapisan kulit yang keras yang akan mengurangi nilai kelezatan tersebut atau nilai kelezatan makanan tersebut. Nah, selain itu, ukuran makanan juga sangat berpengaruh bagi hewan karnivora yang makanannya berupa hewan-hewan lain yang tidak sesil. Itu yang mobilitasnya tinggi harus mempunyai ukuran tubuh lebih kecil daripada ukuran tubuh hewan dan masih dalam batas kemampuan predator untuk menguasai dan melumpuhkan sebelum dapat dijadikan makanannya. Tetapi ukuran tubuh mangsanya juga tidak boleh lebih kecil agar energi perolehan dari mangsa tidak lebih rendah daripada energi yang telah dikeluarkan untuk mencari, mengejar, dan menangkap mangsa tersebut. Nah, mungkin di antara senyawa-senyawa tersebut ada juga yang bersifat racun yang akan mengganggu seperti buku-buku atau adanya duri-duri. Semuanya itu akan mengurangi nilai kelezatan makanan tersebut. Nah, selain itu, ukuran makanan juga akan mempengaruhi hewan karnivora. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu adalah mekanisme pertahanan dan perlindungan diri. Nah, jadi hewan itu dia dapat mempertahankan dirinya secara perilaku, struktural, ataupun keduanya. Berbagai hewan ini dia dapat mempertahankan dirinya dengan cara mengelabui predator dengan mekanisme pewarnaan tubuh, lalu serta sikap atau pola perilaku tubuhnya tersebut.
Nah, dapat kita lihat bagaimana cara hewan dalam melindungi dirinya, yaitu yang pertama mimikri. Nah, apa itu mimikri? Nah, mimikri ini dia merupakan salah satu bentuk pertahanan atau perlindungan diri dari musuh dengan cara menyerupai sesuatu sehingga predator tidak dapat atau merasa terkelabui dengan bentuk tubuh dari hewan tersebut. Nah, contohnya itu adalah bunglon yang dapat berubah warna sesuai dengan benda di sekitarnya. Nah, selain mimikri itu juga ada kamuflase. Nah, kamuflase ini dia akan menyamakan atau menyeragamkan warna kulitnya dengan lingkungan sekitarnya untuk melindungi diri dari predator. Selain melindungi diri dari predator, nah kamuflase ini dapat digunakan untuk mencari makan atau memangsa makhluk yang lainnya sehingga dapat mengelabui mangsanya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada autotomi. Nah, autotomi ini dapat kita lihat di lingkungan sekitar ya. Autotomi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan diri pada tubuh cicak, mana ketika cicak merasa dirinya sedang terancam, maka cicak akan memutuskan bagian ekornya. Dari terakhir yaitu adalah koevolusi hubungan makan. Nah, jadi kita harus tahu apa itu koevolusi. Nah, jadi koevolusi itu merupakan pengaruh evolusioner mutualistik antara dua spesies, yang artinya itu adalah koevolusi terjadi ketika dua atau lebih spesies saling mempengaruhi evolusi masing-masing, atau terdapatnya pengaruh hubungan timbal balik antara kedua spesies tersebut. Organisme mangsa dia akan mengalami koevolusi dengan organisme pemangsanya. Nah, berarti perubahan evolusioner pada organisme mangsa ini dia akan menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner pada organisme pemangsanya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi hasil koevolusi yang bersifat hubungan timbal balik atau bersifat umpan balik acap kali dapat dikenali dari kesesuaian fenotipnya. Nah, kesesuaian ini dia paling baik perkembangannya pada spesies-spesies yang terlibat mutualisme. Nah, koadaptasi ini dia tidak saja menyangkut dalam masalah bentuk warna, tetapi juga dalam bau, perilaku, bentuk,